makrifat dalam sholat. Sholat adalah frekuensi ilahi dan kode kesadaran. Apakah kita pikir Allah menyuruh kita sholat itu hanya sebagai ritual fisik? Tidak ya, sholat bukan sekedar gerakan, bacaan, atau kewajiban. Ia adalah kode kesadaran, pembuka tabir, vibrasi, dan jalan rahasia menuju frekuensi Tuhan, frekuensi pencipta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat channelku, apa kabarnya? Welcome back to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official, konten biar hawa asik. Yuk ngikuti Dindra lagi. So kali ini Dindra akan meng-share ke kalian, bismillahirrahmanirrahim, apa yang Dindra sampaikan bermanfaat dan menghibur kalian semuanya. Oh, sebelum kalian nonton videonya, tolong jika berkenan bantu di like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian bisa dapat manfaatnya. Oke, yuk langsung aja cus gaskan cekidat. Oh yey, nontonnya sambil senyum ya biar bahagia terus hatinya. Sholat adalah frekuensi ilahi dan kode kesadaran. 1. Sholat adalah aktivasi frekuensi spiritual. Setiap elemen dalam sholat, sampai dari takbir hingga salam, itu adalah getaran vibrasi, bukan hanya bacaan. Ketika kita itu melafazkan Allahu Akbar, kita itu sedang mengirimkan sinyal energi ke dimensi tinggi. Kata-kata dalam sholat bukan suara yang sepele atau kosong. Dia adalah gelombang energi yang mengguncang dimensi batin dan membuka pintu langit. Allahu Akbar. Itu kan vibrasinya high ya, tinggi. Tuh, ya. Nggak ada di dalam sholat itu yang low vibration, itu nggak ada, karena dari kata-kata Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, itu high semua ya. Bacaan yang ada Allah di dalamnya itu tinggi. Kata Allah itu tuh udah tinggi loh, high vibration loh, kalau kalian atau kita itu menyadari ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sholat itu buat mengingat Allah ya, mengingat bukan dengan pikiran yang kosong atau sekedar mengingat aja gitu ya, tapi dengan kesadaran penuh dalam vibrasi ilahi hadir gitu ya, bukan sekedar cuma gerakan-gerakan aja, tapi sholatnya itu hadir gitu. Beda loh dinikmati hadir sama sekedar sholat aja, kewajiban aja. Sholat tapi pikirannya masih kemana-mana, itu belum dikatakan hadir ya, belum dikatakan khusyuk, dan itu belum ada kesadaran penuh di situ. Makanya kenapa kok aku habis sholat gak tenang, kenapa ya? Itu berarti sholatnya belum benar ya. Aku nggak tahu ya sholatku tuh bener enggak diterima enggak, itu urusan Allah gitu ya, tapi bisa dirasakan dari ketenangan gitu ya. Gerakan sholat adalah bahasa tubuh kosmik. Berdiri qiyam adalah getaran tegaknya tauhid. Kita terhubung secara vertikal dengan langit, mengokohkan eksistensi kita ya di hadapan yang maha ada, yang maha segalanya, Allah gitu ya. Itu ruku itu menundukkan ego, coba deh ruku ya, nanti egonya pasti selfishnya juga akan turun. Saat kita itu menunduk, kita itu mematahkan frekuensi keakuan dan membuka resonansi kerendahan hati. Sujud inilah titik puncak di saat dahi itu menyentuh bumi
kita itu menurunkan seluruh gelombang selfish ego kita ya ke titik 0.5 ya kan. Coba aja kalau sujudnya benar, pasti terasanya kayak nggak mau ego lagi gitu. Coba ya, pusat kekosongan yang di sanalah kesadaran ilahi itu menyentuh kita gitu. Kebanyakan orang yang nggak sadar itu ya, coba dicek ya cara sholatnya itu ya. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya adalah ketika ia bersujud. Di sini kesadaran kita itu energi Tuhan sama kita itu bersentuhan gitu, deket banget gitu, makanya sujud ya. Ada waktu sholat dan vibrasi kosmis. Sholat 5 waktu bukan sembarang waktu. Itu adalah penyelarasan dengan siklus energi bumi dan langit ya. Pasti jarang sekali sih ada yang membahas sedetail gitu ya. Ya ini bismillah bermanfaat. Subuh, saat energi spiritual paling bersih, gelombang alfa, tahu ya gelombang alfa, sampai kesadaran bawah, sadar sampai menguat gitu. Kesadaran bawah sadar kita itu jadi kuat gitu kan. Itu kan habis bangun tidur itu afirmasi apa-apa bagus banget, karena di gelombang alfa itu masya Allah gitu ya, cepet terkabulnya. Alfa itu gelombang yang paling tenang gitu kan bangun tidur gitu, jadi paling rileks tuh subuh itu. Zuhur itu matahari di puncak ya, getaran jiwa diuji. Saat ego kita itu selfishnya itu kan memuncak tuh. Coba aja kalian rasakan ya, di suhur-suhur gitu mesti kayak kita itu kayak memuncak banget gitu, rasa pengen es mochi dan lain-lain itu pasti di jur-jur kayak gini loh. Makanya di saat memuncak itu kita itu dipanggil Allahu Akbar, azan zuhur kan ya. Nah itu tuh untuk menundukkannya lewat sholat itu. Lagi muncak-muncak banget egonya, selfishnya kita, dipanggil Allah kayak gitu. Asar adalah saat frekuensi mulai menurun, tubuh itu sudah kayak nggak kuat gitu ya. Momen menjaga konsistensi kesadarannya itu kayak nggak sekuat zuhur kayak gitu-gitu ya. Kan mulai down banget tuh ya, mulai nggak berdaya dan lain-lain, dipanggil Allah lagi buat disadarkan, diingatkan gitu ya, diberi kekuatan ya. Maghrib itu peralihan dunia terang ke gelap ya. Habis asar kan terang tuh masih ya kan, terus maghrib mau ke malam. Nah itu simbol peralihan jiwa dari dunia ke akhirat ya. Tahu ya, peralihan jiwanya kita itu ke dunia ke akhirat itu pada maghrib, peralihan dunia yang terang ke gelap gitu, dunia ke akhirat. Paham nggak sampai sini? Nah isya ini adalah ketenangan kosmis, waktu hening untuk mengaktifkan inner silence. Jadi paling tenang tuh waktu kalau sudah isya. Makanya kenapa habis isya disuruh tidur gitu ya, istirahat. Itu relaksnya tuh, tenang-tenangnya. Silence itu kedamaian yang ada di dalam diri, ketenangan yang ada di dalam diri ya. Inner silence aktif tuh di saat hening-heningnya isya dari hiruk pikuk dunia luar gitu ya. Sholat dan quantum consciousness. Sholat adalah quantum entanglement antara kita itu dan Allah. Saat kita sholat dengan hadirnya hati, kita terhubung secara non lokal sampai melampaui ruang dan waktu. Setiap sujud, setiap zikir adalah sinyal yang menggetarkan struktur batin, meruntuhkan tembok-tembok selfish, egois, dan menyambungkan kita pada frekuensi asal kita, fitrah ilahi. Kesadaran itu adalah kunci. Allah itu tidak butuh sholat kita, tapi jiwa kita.
haus akan vibrasi langit, dan sholat adalah jembatan ya. Jadi gerakan sholat kayak gitu itu Allah nggak penting gitu loh. Yang paling penting jiwa kita itu hadir dengan cara kesadaran gitu, kesadaran untuk sholat itu fungsinya buat apa, terus hadirnya Allah itu kita rasakan gitu ya. Jika kita itu hanya menjadikan sholat sebagai rutinitas tanpa kesadaran, sholat kewajiban itu bukan kayak gitu. Aku awalnya juga nggak paham kan ya, aku kayak, kak itu kewajibanmu loh, sebenarnya bukan kewajiban tapi lebih nanamkan ke kesadaran apa sih fungsi sholat yang sesungguhnya itu, karena apa gitu. Iya, sholat itu wajib bagi muslim, tapi kita perlu tanamkan ya ke anak-anak, ke diri kita itu, bahwa sholat itu adalah bentuk kesadaran gitu. Kita sadar, hadir, merasakan hadirnya Allah kayak gitu ya. Jadi enggak terkesan boring atau kok monoton ya sholat terus gitu, enggak. Tapi dengan cara kesadaran itu kita jadi menikmati, mensyukuri, menikmati ibadah kita gitu. Jadi yang maunya futur gitu ya, jadi oh iya itu kan sholat itu buat diri kita sendiri, buat bisa terhubung sama Allah. Kalau udah terhubung sama Allah mah tenang, semua ada Allah mah baik-baik saja kayak gitu ya. Nah, kita itu hanya menjadikan sholat sebagai rutinitas, kewajiban aja tanpa kesadaran. Kita hanya mengulang gerakan yang gak bermakna, gerakan kosong gitu, hanya sekedar gerak-gerak, bacaan-bacaan, itu gak akan tenang juga gitu hatinya. Percaya, waktu awal juga Dindra itu sholatnya sholat sekedar oh ya ini kewajibanku, ini disuruh Allah gitu, gak berdasarkan kesadaran sama sekali, gak berdasarkan hadir. Sampai-sampai aku gak kerasa kalau Allah itu deket sama aku, aku merasakan ada di dekat Allah itu gak kerasa, karena ya sekedar rutinitas itu. Tapi ketika kesadaranku muncul, aku tuh berasa banget kalau di peluk Allah, bener-bener Allah itu ada, bener-bener Allah itu ada gitu loh. Pokoknya gak bisa dilihat tapi bisa dirasakan kalau benar-benar sadar gitu ya. Bilang ditinggalkan siapapun gak apa-apa, yang penting gak ditinggal Allah gitu. Karena ya sentenang itu, senyaman itu gitu loh. Dulu aku gak berani ditinggal karena gak ada Allah di dalamnya, terus aku sama siapa gitu. Tapi ketika sama Allah, monggo silakan. Malah justru yang meninggalkan itu mikir berulang kali-kali lipat gitu kan ya, gitu. Kita gak berani gitu ya ditinggalkan apa-apa di Allah gitu. Selama sadar hadir akan sholat itu, insya Allah Allah tenangkan semuanya ya. Jadi sholat itu dengan sadar kita sedang berkomunikasi langsung dalam bahasa cahaya. Rasakan kehadiran Allah itu nyata dan ada. Bukan berarti ini aku so alim atau so religius atau apa, enggak. Tapi kebanyakan aku sendiri juga waktu awal-awalnya itu menganggap sholat itu ya rutinitas, kewajiban. Ya memang ya cuma harus dijalankan, tapi aku nggak paham arti sholat itu tuh apa gitu. Gitu aku nggak paham gitu, kayak apaan sih gitu kan, kok nggak ada ketenangan ya, kebahagiaan juga nggak ada, ini sholat buat apa gitu. Karena yaitu nggak hadir, kayak kita sama suami sama anak. Di saat kita nggak hadir ya mereka kayak nggak siapa-siapa, kayak nggak ada gunanya. Tapi di saat ada kehadirannya dan kita hadir fokus ke mereka, kan rasanya juga beda, tenang, bahagia gitu kan ya. Sholat itu bukan tentang menghadap kiblat terus rutinitas gitu ya, bukan tentang itu aja, tapi tentang menyelaraskan getaran kita, vibrasinya kita itu dengan frekuensi Allah. Makanya kalau sholat usahakan fokus, gak usah mikir apa-apa, dikosongkan semuanya dulu, dunia tak apa, problem apa, kosong semua gitu. Jadi benar-benar kita menghayati dan menikmati ibadah tersebut. Makanya aku sering bilang ke Allah, ya Allah alhamdulillah, makasih ya Allah, aku sangat bersyukur dan bahagia udah selalu dikasih kenikmatan dalam setiap ibadah. Nah itu kenikmatan dunia saja ya yang
nikmati, yang disyukuri. Tapi kenikmatan dalam ibadah itu gak semua orang miliki, gak semua orang punya. Makanya kenapa ibadah sudah banyak-banyak, panjang-panjang, lama-lama gak tenang. Aku juga pernah merasakan seperti itu, tapi karena alhamdulillah aku minta gitu ya sama Allah, ya Allah, alhamdulillah apa dikasih gitu kenikmatan dalam setiap ibadah, selalu istiqomah, khusyuk, kayak gitu loh. Meskipun itu belum aku rasakan waktu itu, tapi aku yakin, aku percaya bahwa Allah akan ngasih itu semua gitu. Makanya nggak ada cerita futur-futur lagi kayak gitu. Makanya ya nggak tahu kalau manusia itu mau istiqomah, mau khusyuk dan lain-lain, nggak tahu, tapi setidaknya ikhtiar dulu lah ya gitu. Terus percaya bahwa Allah akan kasih semua itu yang menenangkan. Aku pas sholatnya itu berdasarkan rutinitas saja. Aku kalau mau PMS itu rasanya wis gak seneng banget gitu, kayak ada rasa futur-futur gitu loh dalam sholat. Pernah kan ya kalian merasakan itu? Tapi sekarang setelah aku coba sadarkan ya, atas izin Allah disadarkan, terus mencoba hadir di apapun itu, dinikmati, disyukuri gitu ya, itu kayak rasanya malah pengen sholat terus gitu. Makanya aku sering dibilang, kok over sih sholatnya gitu, gak usah over gitu. Itu bukan karena aku terindu sama Allah sama Rasulullah makanya aku melakukan itu semua, bukan karena amalan-amalan apa-apa gitu, enggak ya itu. Makanya aku seneng gitu, mau sunnah mau wajib ya aku kerjain semua karena aku seneng, aku menikmati dan aku mensyukuri, bukan karena aku pengen apa, enggak sama sekali ya. Lihat ya, kalau misalkan suaminya datang, anaknya datang gitu ya, kita secukupnya aja gitu dalam ibadah, nggak terus ada anak suami itu sholat terus ya, enggak. Terus waktu buat anak sama suami ya kapan gitu ya, diatur-atur aja. Sunnah dikerjakan boleh, wajib dikerjakan boleh, tapi harus lihat kehadiran keluarga kita juga dipentingkan juga gitu ya. Aku juga gitu, sholat sunnah ya udah, aku habis sholat sunnah udah, nanti kalau misalkan mau baca Al-Quran lanjut lagi dan lanjut lagi nanti setelah anak-anak suami melakukan rutinitasnya atau hobinya atau kerjaannya gitu ya. Jadi imbang, adil gitu loh ya. Ini ya, ini penutupnya, apakah kita itu sudah sholat dengan kesadaran? Kalau aku nggak bisa jawab udah atau belum, yang penting ya alhamdulillah gitu, Allah kasih itu gitu. Tapi aku nggak bisa ngomong udah sadar apa belum, nggak ya, itu yang tahu Allah, dan itu nggak, aku hanya sekedar merasakan dan semua itu Allah yang tahu gitu ya. Apa beda sholat berdasarkan kesadaran kita hadir sama sholat sekedar melakukan aja, itu beda. Rasanya, vibrasinya, energinya pun beda. Di dekatnya orang pun terasa juga beda ya. Sholat adalah rahasia untuk membuka pintu vibrasi surgawi ya, adalah scanner batin, charger rohani, cas ya. Jadi dicas, kita juga perlu, nggak cuma HP aja tapi manusia juga perlu dicas dengan sholat itu. Dan detox ego, mendetoks, menghilangkan ya seluruh selfish, egois ya. Hanya manusia yang sholat dengan hati yang hadir yang akan merasakan Allah itu deket banget sama kita, kayak ngerasa dipeluk gitu loh. Aku juga baru merasakan itu gitu ya. Aku kalau ngomong sama orang apa sama orang gak akan nyambung karena mereka mungkin belum menemukan ya, belum merasakan ya, sedangkan aku sudah merasakan. Alhamdulillah di atas izin Allah dibuat merasakan kalau kehadiran Allah itu ada, kayak rasa dipeluk, dielus-elus, dan aku benar-benar udah merasakan. Mungkin kalau aku ngomong sama orang yang belum merasakan ya nggak akan nyambung, ya nggak akan bisa merasakan juga wong belum merasakan gitu kan ya. Ya kayak ketawa, nggak waras nih orang gini karena mereka belum merasakan Allah itu benar-benar nyata dan ada, itu belum dirasakan gitu ya. Dan kami itu lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sebenarnya itu Allah itu deket loh. Kalau kita bisa merasakan, kita bisa menikmati ibadah kita,
terus apa-apa libatin Allah, minta kenikmatan ibadah sama Allah, minta dipermudah ibadah dan hidupnya. Itu kan sering aku ngomongin tuh, walaupun waktu itu nggak baik-baik saja, aku tetap fokus ke situ. Dan itu memang nggak sebentar ya, berapa tahun gitu baru aku merasakan ini semua gitu. Ya bismillah, aku doain kalian semua sholat gak sekedar sholat aja, tapi juga merasakan ketenangannya, merasakan semua manfaatnya gitu. Kalau diterima enggak kan Allah ya, yang penting rasa dulu. Itu kayak hubungan, kalau hambar gitu ya nggak ada rasanya juga nggak enak ya itu. Jadi sebisa mungkin gimana untuk menimbulkan perasaan itu sehingga bisa hadir, sehingga bisa dirasakan dan bisa dinikmati. Gimana? Yaitu belajar sadar dan belajar hadir gitu, belajar menikmati dan syukuri. Nanti dengan itu rasa itu pasti ada. Hubungan pun juga sama. Kalau dirasa aku hambar ya gini ya, nggak disyukuri yuk hambar gitu. Coba kalau disyukuri, dia hadir ya, kita hadir di antara hubungan itu pasti ada rasanya, bahkan lebih dari sekedar rasa itu ya. Alhamdulillah, makasih barakallah. Sekian dulu konten dari Dindra. Aku doakan semua orang di seluruh dunia ini sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang selalu mengalir seperti air zam-zam, dan dipermudah mendapat ridho dan surganya. Doa terbaik ya untuk sahabat channel semuanya. Syukron for watching, please stay permanen ya. Salam tiara surga, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel semuanya.